Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, saya mau gerbek sahur guru kita ya, ke tempat guru kita Pak Ustadz Danu nih guys. Nanti kita mau lihat beliau sahurnya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan dia berkenan nanti. Apa namanya? Seperti itu ya. Oke. Nanti kita akan tanya-tanya beliau di sana. Oke guys, ikuti terus ya. Oke guys, kita udah sampai nih di tempatnya Pak Ustadz ya. Kita mau coba naik ke atas nih guys. Oke, sebentar ya. Kita gerbek sahur dulu tempat guru kita Pak Ustadz nih guys. Oke. Semoga beliau berkenan. Wow, capek juga nih. Ini dia kamarnya guys. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ngapain pagi-pagi? Ini mau gerbek sahur nih Pak Ustadz. Maaf. Salim dulu Pak Ustadz. Aduh. Izin Pak Ustadz. Sudah mulai sahur Pak Ustadz? Baru mulai ya. Oh gitu. Sudah lama di apartemen ini Pak Ustadz? Ya lumayan. Lumayan ya. Pak Ustadz sahur dengan apa itu Pak Ustadz? Itu sahur saya tiap hari hampir-hampir mirip kayak gitu. Ini namanya tahu campur. Oh, tahu campur. Campur dari Jawa Timur. Kemudian ada tahu. Iya. Ada ini namanya lentuk. Lentuk. Ini lentuk nih. Oh, lentuk itu apa Pak Ustadz? Dari ketela. Oh, ketela. Ketela yang dihancurin, dibikin Terus kayak bergedel. Oh. Terus ada sayur. Udah ada kuah, ada. Kerupuk juga Pak Ustadz ya? Ada kerupuk. Waduh, ini Pak Ustadz setiap hari sahur dengan begini atau? Iya, kok gini. Emang kuat Pak Ustadz? Waduh guys, Alhamdulillah. ini Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau saya menganut paham orang Timur Pak Ustadz. Kenapa? Kalau nggak ketemu nasi nggak makan. Masya Allah Pak Ustadz, begitu aja bisa seharian Iya, bisa. ini ada tahu, ada sayur, ada lentuk, ada mie dikit, ada itu aja. Ini sudah beberapa hari puasa, sahurnya begitu-begitu aja Pak Ustadz ya? Sayur, kalau enggak asinan. Kalau asinan, Oh asinan itu ya? sayur aja. Asinan itu ada sayur, kemudian ada tahu, tahunya banyak, kemudian kayak apa itu namanya ya, nganunya itu pakai kuah sama cuka kan. Oh ada, oh mengandung cuka Pak Ustadz ya? Ada cukanya dikit gitu. Emang boleh kalau itu untuk sahur gitu Pak Ustadz, pagi-pagi kena cuka Pak Ustadz? Nggak apa-apa kan, misalnya. Aduh, monggo Pak Ustadz dilanjut, saya tak Ya. nyantai-nyantai dulu, jalan-jalan dulu. Waduh, ini kamarnya cukup besar Pak Ustadz, cukup besar ini. Oh ini toiletnya Pak Ustadz ya? Oh pakai shower. Oh guys, wih, bersih juga nih toiletnya Pak Ustadz. Wah, itu tersusun rapi guys. Oke guys, saya lagi nemenin guru kita nih Pak Ustadz Danu sahur nih guys. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, tadi udah deg-degan mau masuk. Kirain nggak diterima, waduh diterima juga. Alhamdulillah. Buat sedulur-sedulur yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga dikuatkan oleh Allah ya. Dan puasanya diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini lumayan ada AC juga nih guys, dingin di sini nih. Alhamdulillah. Sudah selesai Pak Ustadz sahurnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, tuh Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz, sedulur Pak Ustadz. Aduh, mohon maaf ini geruduk-geruduk. Kayak artis di geruduk. Pengen tahu aja gimana sih nih Pak Ustadz Danu sahurnya ini ternyata benar dengan tahu apa itu Pak Ustadz? Gabin. Boleh Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Nah, bismillah. Oh, alhamdulillah. Oh, gabin. Guys, ini gabin nih. Roti gabin. Ini Pak Ustadz juga ini snacknya? Ya, kalau kurang ya paling nyembil itu aja. Oh. Paling separuh. Alhamdulillah. Izin Pak Ustadz. Roti. Tape, ada tape Pak Ustadz ya? Iya, ada rasa tape. Gabin. Gabin ada tapenya, di tengahnya tape. Oh gitu, Masya Allah. Tape. Pak Ustadz, ngomong-ngomong nih kan saya pernah ke kediaman Pak Ustadz di Jogja itu. Itu kan rumah bagus gitu Pak Ustadz ya. Aduh, lantainya ada kombinasi marmer gitu, sejuk, besar, nyaman gitu. Ini Pak Ustadz, kamarnya gini nyaman Pak Ustadz di sini. Iya, jadi sebenarnya semuanya itu kan bisa dinikmati. Oh gitu ya. Gede, kecil, selama hati dan pikiran kita itu bersyukur pada Allah Ta'ala, nggak ada persoalan sebenarnya. Oh. Jadi kayak ya kalau untuk orang biasa ini ya biasalah standar. Ini kan cuman satu tempat tidur sama lemari gitu doang nih Pak Ustadz. Iya. Oh, kenyamanan itu letaknya di hati. Di hati aja, ya jadi apa namanya ya. Wah, kalau saya lihat sih ini sederhana banget nih Pak Ustadz. Dengan kalau dibandingkan dengan kediaman Pak Ustadz yang di Jogja itu, guys, ini luar biasa. Ternyata nyaman itu ada di hati. Iya, di hati. Oh. Jadi nggak terus harus di hotel. Enggak seperti itu. Jadi belajar apa namanya menyesuaikan aja. Nanti kalau pas istri saya datang, ya sama ya. Di sini juga Pak. Sama di sini. Nggak kaget istrinya Pak Ustadz itu. Masya Allah, guys tuh. Jadi udah nggak terlalu kaget, biasa aja kayak ini kos istilah, kayak anggap aja kayak kos gitu aja. Saya punya teman-teman dulu di tempat kerja tuh Pak Ustadz, kalau sudah dinas keluar kota, cerewetnya ada yang macam-macam. Ini kok hotelnya kekecilan, ini kok tempat tidur, ada aja yang dikomen. Iya, itu kurang bersyukur dengan kepada Allah sebenarnya. Jadi rasa syukur itu ya dikasih, ya itulah ujiannya yang harus kita selesaikan. Walaupun ya kan yang penting kan nggak sangat kurang itu kan. Iya benar sih kalau menurut saya ya. Cuman kan memang mereka komen aja ya. Saya juga mikir ini di rumahnya kayak apa ya. Aduh. Pak Ustadz, dalam bulan puasa ini kan sahur itu sebenarnya boleh-boleh aja, yang penting kuat. Sebenarnya gimana? Jadi nggak boleh kita sombong, kecuali darurat. Darurat itu bangun itu sudah
selesai subuh lah itu udah darurat. Oh iya. Tinggal mau nerusin puasa apa enggak gitu Iya, aja. iya. Kondisi yang terpaksa seperti itu Pak Ustadz ya, bangun kesiangan. Masya Makanya Allah. pada saat tarawih itu kan biasanya di akhir sholat witir itu kan ada doa untuk niat untuk berpuasa. Nah, itu siapa tahu dia sahurnya Kebablasan. kebablasan. Itu darurat itu. Ya monggo kalau mau diterusin puasa silahkan, enggak juga monggo, nanti kan dikodok ya. Ini enak loh Pak Ustadz. Pak Ustadz enggak nyemil? Ya masih kenyang. Masih kenyang. Guys, ini perlu kita contoh guru kita nih Pak. Guys, sederhana banget. Termasuk tempat beliau ini enggak terlalu besar kan Pak Ustadz ya? Paling 3 meteran ini Pak Ustadz ya? Ya 3 meteran. Masya Allah. 3 meter alhamdulillah seperti itu. Oh, iya. Dan hampir sebulan saya udah di sini. Oh, gitu ya Pak Ustadz Maksudnya ya? hampir sebulan itu dari ini udah hampir sebulan maksudnya bulan puasa di sini. Iya. Di sini belum pulang-pulang. Jadi belum ngumpul sama anak istri Pak Ustadz ya? Itu nggak apa-apa Pak Ustadz? Enggak apa-apa. Mereka nggak protes Pak Ustadz? Alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah tuh. Jadi protes itu juga sendiri ya nggak boleh itu Pak Ustadz ya sebenarnya. Monggo Pak Ustadz. Oke, sebentar. Assalamualaikum. Oh tuh guys, Pak Ustadz lagi ditelepon tuh sama keluarganya itu. Aduh, Masya Allah. Ini lagi ditelepon sama istri sama anak-anak. Aduh, maaf Pak Ustadz saya mengganggu. Ngegerebek nih guys. Ya, oke, Masya nanti Allah. bel-belan ya. Nanti bel-belan ya. Oke, yuk, assalamualaikum. Itu tadi putri Pak Ustadz kan masih kecil lah ya boleh dibilang. Beliau ikut puasa juga Pak Ustadz? Alhamdulillah. Oh, aduh. Alhamdulillah. Sejak TK udah ikut puasa. Guys tuh. Ya, alhamdulillah selalu penuh, alhamdulillah seneng. Oh. Ya, mudah-mudahan bisa diizinkan soleh. Amin ya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Diikut puasa. Pak Ustadz, kalau dalam bulan puasa itu kan ada Lailatul Qadar ya Pak Ustadz ya. Kira-kira kapan tuh Pak Ustadz Lailatul Qadarnya Pak Ustadz? Guys, ini mau nanya Lailatul Qadar sama Pak Ustadz nih. Lailatul Qadar itu kebiasaan atau banyak turunnya itu di 10 hari terakhir. Oh, 10 hari terakhir ya. Kebanyakan itu seperti itu kata guru-guru kita. Oh iya. Seperti itu. Nah, memang ya insya Allah ya seperti itu sih. Nah kalau ditanyain kan ya nggak tahu lah. Iya benar. Allah kan nurunkan Lailatul Qadar kan nggak ada yang tahu ya. Kecuali orang yang diizinkan tahu ya. Insya Allah ya Pak. Kalau ada yang berkeinginan nih kira-kira, gimana caranya supaya ya bisa melewati malam-malam itu supaya mendapatkan berkah juga di Lailatul Qadar itu? Gimana sih sebenarnya caranya Pak Ustadz? Jadi tetap kalau umpamanya mau dapat di bulan ini atau di tahun ini atau di bulan Ramadan ini, itu belajar itu jangan di awal bulan Ramadan itu sudah tertib itu ya jangan seperti itu bertahun-tahun sejak dulu itu sudah ditertibkan. Karena Lailatul Qadar itu kan dikhususkan untuk Rasul ya. Gitu. Kalau sekarang ya bisa aja untuk manusia, tapi kan kalau memang itu dikhususkan untuk Rasul berarti kita itu harus mengerjakan banyak sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah Nabi. Kemudian mengerjakan apa yang ada dalam Quran setiap saat, setiap hari, apa yang Allah perintahkan kita mencoba untuk mengerjakan, apa yang kerjakan Rasul kita berusaha untuk mengerjakan seperti itu. Dan itu sejak dulu. Nggak bisa instan sekarang pengen terus tiba-tiba
mendadak baik gitu nggak bisa itu Pak Ustadz ya? Itu kan namanya membohongi bisa. Masya Allah. Itu namanya membohongi karena tahu di sini di bulan Ramadan. Jadi Allah memang menurunkan banyak rahmat, banyak ampunan, keberkahan. Tapi kan tidak seperti itu. Tidak Allah itu kan maha tahu. Ya, benar, jadi benar. pasti akan memilih siapa yang nanti akan diberikan. Umpamanya kalau zaman sekarang barangkali yang besok akan jadi Al-Mahdi, nah itu bisa. Bisa. Ya insya Allah menurut saya ya itu bisa. Tetapi kalau orang walau alam saya nggak ngerti karena atau memang Allah memberikan ke semua orang Muslim. Wah, ya nggak tahu saya. Dalam arti memang yang sudah dipilih oleh Allah gitu Pasti Pak Ustadz, yang ya? sudah dipilih. Kalau istilahnya kalau umat Islam itu yang berpuasa bisa aja mendapatkan rahmatnya. Nah itu bisa. Tapi kalau Lailatul Qadar itu kan spesifik. Iya, benar. Jadi ya, hanya orang-orang tertentu yang tingkat ketakwaannya mungkin sudah cukup menurut Allah seperti itu Pak Ustadz ya. Ini perkiraan saya aja karena makanya kalau mau itu kan banyak yang itikaf itu kan sunnah boleh dikerjakan itu bisa menjadi amal soleh, bisa berpahala lah, silahkan dicari. Tapi sejak awal beberapa tahun itu harus belajar menggebu dan belajar tidak ujub riya, itu yang menghabiskan semua amal soleh. Jadi itu harus belajar sehingga nanti itu pahala amal soleh itu akan menumpuk sebegitu besar dengan niat semuanya lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala ini penting ya, karena niat lillahi ta'ala otomatis pahala itu sudah ada. Tapi kalau orang yang mencari hanya pahala tok, berarti belum tentu dia itu bisa ikhlas karena Allah Ta'ala menjalankan sesuatu. Jadi ada bedanya di situ. Iya. Jadi kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar, ya harus belajar sejak dini, nggak bisa segampang. Istilahnya harus tahu diri gitu Pak Ustadz. Iya, serius. Ya, Masya Allah. Itu seperti itu serius, dan itu tahu diri itu bukan kesombongan. Tahu diri itu harus difahami bahwa Allah itu tahu mana yang orang-orang itu tulus kepada Allah Ta'ala, ikhlas kepada Allah, atau dia hanya cuma mencoba dekat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya niatnya dia baik, tetapi kan di antara orang baik itu dicari orang-orang yang tulus, orang yang mencoba menjalankan sunnah Rasul itu beneran. Jadi bukan main-main istilahnya. Kalau momennya dia itu mempertahankan saya belajar tidak marah, itu benar-benar tidak marah. Ke dalam suatu situasi apapun, dia memaafkan, dia juga benar-benar memaafkan, tidak ada ambil apa-apa. Masya Allah. Seperti itu. Dalam mencari rezeki juga sama itu ya. Dalam mencari rezeki juga begitu. Kalau mendapat sesuatu yang tidak menguntungkan atau tidak menyenangkan dia, ya nggak mengeluh. Ya diterima itu karena Allah Ta'ala, karena Allah itu Allah itu memberikan yang seperti itu pada waktu itu. Dan itu terus setiap saat ketemu sama orang, berbicara yang halus seperti Rasul, selalu menghormati, walaupun dia itu dikasih kemandian itu tetap hormat aja kepada orang. Seperti itu, dan itu dikerjakan terus menerus. Istiqomah. Jadi Allah itu sudah tahu, para malaikat itu tahu mana yang nanti yang diberi rahmat, mana yang diberi hidayah aja, mana diberi rahmat, mana yang diberi Lailatul Qadar. Masya Allah. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi ya harus memahami. Walaupun umpamanya boleh nggak saya berharap mendapatkan Lailatul Qadar? Boleh. Tetap boleh. Tapi kan tetap harus tahu diri juga. Nggak apa-apa. Memang tahu diri itu boleh sih sebenarnya. Sama seperti berdoa. Boleh nggak saya doa kepada Allah? Boleh. Apapun. Boleh, silahkan. Tapi kan persoalan dikabulkan atau belumnya itu kan hanya Allah ya Pak Ustadz. Itu sama seperti itu. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu mirip seperti orang berdoa. Seperti itu. Masya Allah, ilmunya mantap nih, Masya Allah. Guys, ini grebek sahur tapi dapat manfaat yang luar biasa nih dari guru kita nih. Aduh, mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan apa yang guru kita sampaikan ya guys. Amin. Pak Ustadz, ini
kayaknya sudah mau imsak nih Pak Ustadz. Iya. Ini keras banget di sebelah masjid ya Pak Ustadz? Iya. Oh, itu. Ini guru kita cari tempat tinggal juga sebelahnya masjid guys. Kalau kita mah mungkin agak jauh dikit. Maaf Pak Ustadz, Iya, maaf Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz. Iya. Kayaknya cukup dulu nih Pak Ustadz. Kayaknya sudah mau imsak ini supaya Pak Ustadz bisa siap-siap untuk sholat subuh ya Pak Ustadz. Saya terima kasih banyak. Aduh, sudah diterima. Tadi mau masuk itu deg-degan saya Pak Ustadz. Dikira nggak diterima. Saya tak pamit dulu ya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih wejangannya Pak Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat beriman ini bisa memetik manfaat dan hikmah dari Gerebek Sahur kali ini gitu. Mungkin ada pesan-pesan Pak Ustadz buat sedulur-sedulur semua nih Pak Ustadz. Ya, tingkatkan ketakwaan pada Allah Ta'ala, belajar ikhlas, belajar jangan hanya cuma cari pahala aja, ikhlas saja, nanti pahala mengikuti kok. Sama seperti kalau Allah menceritakan cari akhirat, dunia akan mengikuti, itu sama seperti itu. Jadi belajarlah ikhlas, pahala itu akan mengikuti ya. Kalau kita hanya mencari pahala aja, itu seperti anak-anak kalau berpuasa, kalau mau puasa kalau dikasih hadiah kayak gitu. Ya, benar. Iming-iming. Iming-iming namanya, iming-iming. Aduh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz wejangannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan Pak Ustadz. Amin. Mohon doanya Pak Ustadz untuk kita semua. Salam. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Amin. Ya, Amin. diampuni dosa-dosanya. Amin. Diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya. Saya mau, alhamdulillah sudah diterima. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya. Guys, saya pamit ya Pak Ustadz. Guys, ini sudah mau imsak, kita pamit dulu ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penerimaannya. Assalamualaikum. Wah guys, ini sudah hampir imsak nih. Kita cabut dulu ya. Oke. Alhamdulillah. Sudah diterima oleh guru kita. Oke guys, sampai jumpa di video kami yang lain ya. Mudah-mudahan ini ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.